Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa dari kelas Bahasa Indonesia 6A, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif dan Intensitas Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Kemampuan Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Universitas Syekh Yusuf Tangerang. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan poin-poin penting dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian. Nah, memasuki latar belakang, sebelumnya saya akan menjelaskan topik ini saya pilih karena menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Apalagi saat ini kita hidup di era media sosial ya, di mana TikTok menjadi salah satu platform yang paling sering kita akses. Tapi di balik hiburannya, TikTok ternyata juga membawa pengaruh besar terhadap kebiasaan konsumsi kita. Nah, dari situlah muncul rasa penasaran saya apakah hal ini juga berdampak gitu pada cara kita mengatur keuangan pribadi. Yang seperti kita ketahui, perkembangan teknologi digital ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pola konsumsi mahasiswa yang kini semakin dipengaruhi oleh konten-konten media sosial, khususnya di platform TikTok. Jadi platform ini bukan hanya sekedar sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat pemasaran digital yang sangat efektif dan membentuk persepsi dan perilaku konsumen. Nah, fenomena racun TikTok tuh sering kita dengar ya istilahnya racun TikTok gitu bagi pengguna TikTok. Itu muncul karena banyak dari kita yang jadi gampang tergoda gitu buat beli sesuatu. Hanya karena ngelihat konten-konten di TikTok. Terus contohnya seperti kita mau beli produk skincare, makanan viral, atau barang-barang yang lucu gitu yang sebetulnya mungkin nggak kita butuhkan tapi kita beli gitu. Yang menggambarkan bagaimana platform ini dapat mendorong perilaku konsumtif. Terus konten yang menarik dan interaktif seringkali membuat kita membeli barang tanpa pertimbangan yang rasional. Kayak produk yang dipromosikan itu secara masif melalui video singkat yang mengandalkan pendekatan emosional dan sosial. Sehingga mendorong pengguna untuk melakukan pembelian secara impulsif. Tentu saja menimbulkan kekhawatiran, terutama karena banyak mahasiswa yang belum memiliki kestabilan keuangan, terus juga kemampuan manajemen finansial yang memadai. Sekarang kan mahasiswa masih berada dalam masa transisi menuju kemandirian finansial, di mana mereka harus menghadapi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari biaya pendidikan hingga gaya hidup. Sayangnya dari banyak mereka yang belum memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Pengaruh media sosial yang mendorong pola konsumsi berlebihan tanpa perencanaan anggaran yang matang semakin memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi mereka. Untuk mendukung penelitian ini, saya mengambil data dari We Are Social 2024 yang menunjukkan bahwa pengguna aktif di TikTok
di Indonesia telah mencapai lebih dari 160 juta jiwa dengan mayoritas berusia antara 18 hingga 34 tahun yang sebagian besar adalah mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa TikTok memiliki potensi yang besar dalam membentuk perilaku konsumsi generasi muda. Namun, penelitian yang mengkaji hubungan antara gaya hidup konsumtif dan intensitas penggunaan TikTok terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi itu masih terbatas ya. Jadi, terutama di lokasi kampus UNIS. Jadi berdasarkan itu saya mengambil topik penelitian ini. Nah, dari fenomena yang saya jelaskan tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya hidup konsumtif terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang? Kedua, apakah terdapat pengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang? Ketiga, apakah terdapat pengaruh simultan antara gaya hidup konsumtif dan intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa UNIS? Tujuan dari penelitian ini tentu saja untuk menjawab ketiga rumusan masalah tadi yang saya jelaskan. Secara spesifiknya saya ingin mengetahui yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh gaya hidup konsumtif terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan pengelolaan keuangan pribadi siswa dipengaruhi oleh tingkat penggunaan media sosial TikTok. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh simultan gaya hidup konsumtif dan intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Nah, penelitian ini saya berharap tidak hanya berguna untuk saya pribadi, tapi juga untuk banyak pihak dari segi manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam mengembangkan ilmu manajemen keuangan pribadi, khususnya dalam konteks perilaku konsumen digital. Temuan penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap perilaku keuangan individu, serta memberikan perspektif baru tentang hubungan antara gaya hidup konsumtif dan kemampuan manajemen keuangan di era yang digital sekarang ini. Nah, manfaat praktis dalam penelitian ini juga ada. Bagi saya peneliti itu bisa jadi cerminan gitu untuk bisa kita semua, terutama mahasiswa ya, agar bisa lebih sadar terhadap pengaruh media sosial, apalagi terhadap kebiasaan konsumsi kita, supaya kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang dan tidak mudah terjebak dalam pola hidup konsumtif yang merugikan. Bagi pembaca itu, menurut saya media sosial itu memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif individu. Paparan terhadap konten yang menampilkan produk oleh teman atau influencer dapat memicu dorongan untuk berbelanja. Nah, itu sering didorong oleh kebutuhan emosional dan pengakuan sosial. Jadi, kesadaran akan mekanisme psikologis ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan perilaku konsumtif yang berlebihan. Dan kalau untuk bagi akademi, itu pentingnya pengumpulan data yang nyata untuk bisa membantu merencanakan program literasi keuangan yang lebih baik dengan memahami apa yang dibutuhkan mahasiswa di zaman digital ini nih. Program tersebut bisa disesuaikan agar lebih efektif dalam membantu mahasiswa belajar tentang pengelolaan uang. Selanjutnya, untuk mendukung penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori pertama, yaitu teori of planned behavior yang dikembangkan oleh Azen menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk memahami perilaku konsumtif dalam konteks media sosial. Yang kedua, teori akuntansi mental dikembangkan oleh Taylor
dan menjelaskan bahwa individu cenderung mengkelompokkan dan mengelola uang dalam akun mental berbeda yang tidak selalu logis. Yang ketiga, ada teori literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola uang secara efektif. Nah, penelitian terdahulu ini saya mengambil dari peneliti Lutfia Erika Rohman tahun 2024 dengan judul Dampak Media Sosial Perilaku Fear of Missing Out atau FOMO dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pribadi pengguna Instagram dan TikTok di Jabodetabek. Nah, itu menghasilkan hasil penelitiannya itu penggunaan media sosial termasuk TikTok secara simultan bersama FOMO dan literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi namun secara parsial. Media sosial saja tidak signifikan tanpa literasi keuangan. Yang kedua ada peneliti Yunita Lubis dan Aslami tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Media Sosial Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEBI UIN-SU. Itu hasilnya secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa media sosial gaya hidup dan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dan yang ketiga ada peneliti Ahmad A tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Penggunaan TikTok Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEBI UIN SMH Banten. Itu menghasilkan menunjukkan bahwa penggunaan TikTok Shop memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Berikut adalah kerangka pikir penelitian saya. Secara sederhana, ada dua variabel bebas, yaitu gaya hidup konsumtif dan intensitas penggunaan TikTok, yang masing-masing diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Nah, H1-nya itu gaya hidup konsumtif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa UNIS. H2-nya intensitas penggunaan media sosial TikTok berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi mahasiswa UNIS. Dan H3-nya gaya hidup konsumtif dan intensitas penggunaan media sosial TikTok secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan manajemen keuangan mahasiswa UNIS. Dan berikut metode penelitian yang saya ambil, yaitu jenis dan desain penelitiannya. Saya menggunakan kuantitatif dengan populasi dan sampelnya itu 2.000 populasi mahasiswa dan 350 sampel yang diambil. Terus teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Terus juga ada uji instrumen penelitiannya, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitasnya saya menggunakan validitas konstruk dengan menggunakan teknik korelasi product moment Parseo. Kalau uji reliabilitasnya digunakannya saya untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian. Metode yang digunakannya adalah Convex Alpha. Terus teknik analisis data ada analisis deskriptif, inferensial, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berikut ini juga daftar pustakanya. Sebagai penutup, saya berharap penelitian ini bisa memberikan wawasan baru, bukan hanya bagi saya sebagai peneliti, tetapi juga bagi teman-teman mahasiswa dan dosen yang mendengarkan presentasi ini. Di era digital yang penuh distraksi, kemampuan mengelola keuangan menjadi semakin penting, dan sebagai mahasiswa kita perlu lebih sadar akan pengaruh media sosial, terutama TikTok, terhadap cara kita mengambil keputusan finansial. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian presentasinya ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.